Pernah gak sih lo lihat temen lo atau mungkin selebgram terkenal yang perempuannya sih cantik, pintar, karirnya juga bagus, duitnya juga banyak. Tapi cowoknya atau pasangannya itu malah gak punya kerjaan, kalau makan itu dibayarin, dan pokoknya downgrade banget lah dari si perempuannya ini. Kita sering menyebut fenomena ini sebagai cowok mokondo. Bahkan udah jadi tren ya, sekarang perempuan itu bukannya marrying up, malah marrying down, jadi downgrade gitu. Lo juga bisa coba lihat grafiknya ya. Garisnya itu semuanya naik drastis dari kiri ke kanan. Ini artinya makin banyak perempuan yang sekolahnya lebih tinggi dari cowoknya dan akhirnya dia tuh yang nge-provide cowoknya. Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa ada perempuan yang mau-mau aja sama cowok mokondo? Dan kenapa cowok mokondo ini tuh masih tetap laku di percintaan? So, welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Hari ini kita bakal bedah cowok mokondo. Enjoy. Secara naluri purba atau evolusi, teorinya tuh bilang kalau cowok itu emang nyari yang muda dan cantik buat keturunan, tapi perempuan itu nyari yang kaya dan kuat buat perlindungan. Fenomena ini disebut hipergami. Dulu banyak perempuan yang pilih untuk pacaran atau menikah sama cowok yang secara status sosial, ekonomi, atau pendidikan itu lebih tinggi dari mereka buat survive. Kenapa? Karena ya hidup perempuan di zaman dulu itu susah banget cuy. Akses pendidikan dan karir juga terbatas banget ya. Stigmanya juga perempuan itu lebih baik di rumah dan ngurusin suaminya. Dan juga bikin kartu kredit itu tuh harus ada izin dari figur cowok, ayah atau pasangan. Jadi nggak bisa tuh perempuan itu dulu bikin kartu kredit sendiri. Tapi zaman sekarang perempuan itu udah bisa kerja sendiri. Emansipasi itu bikin mereka bisa akses pendidikan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan di tahun 2010 aja, proporsi perempuan umur 25 sampai 29 tahun yang lulusan kuliah itu ternyata lebih tinggi daripada pria di 139 negara. Dan negara-negara ini mewakili 86% populasi dunia. Artinya, secara pendidikan, derajat mayoritas perempuan itu sebenarnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, ketika cewek udah mandiri secara finansial, kebutuhan mereka akan pasangan juga mulai berubah. Mereka nggak lagi tuh nyari tulang punggung ya buat ngehidupin mereka, tapi yang mereka cari adalah partner emosional. Ini bukan cuma opini gue doang ya. Lo mungkin udah lihat ya banyak kasus ekstrim di mana perempuan rela ninggalin segalanya karena kecintaan sama cowok biasa. Misalnya nih, di akhir Oktober 2021 itu rame banget ya. Berita Putri Moko dari Jepang yang rela melepas gelar kekaisarannya dan nolak uang tunjangan miliaran rupiah cuma buat nikah sama teman kuliahnya yang rakyat jelata dan waktu itu dianggap bermasalah secara finansial. Putri Moko itu bilang kalau Keiko Moro atau suaminya ini ya adalah sosok yang tak tergantikan buat kesehatan mentalnya. Ini nunjukin ya kalau dukungan mental itu emang lebih berharga dari uang bagi sebagian orang. Atau kalau di konteks Indonesia sekarang, mungkin lo bisa lihat ya ada beberapa influencer perempuan yang memilih hidup sama cowok mokondo. Ada juga ya yang si perempuannya itu akhirnya memilih selingkuh demi si cowok mokondo. Walaupun udah punya suami yang cakep dan juga green flag. Jadi poinnya apa? Di beberapa case, buat orang yang udah punya segalanya, misalnya kayak status dan uang, koneksi emosional itu jadi barang mewah. Ibaratnya percuma ya si cowoknya udah kaya raya kalau dia tuh kagak punya waktu atau koneksi yang meaningful buat si ceweknya. Nah terus, kalau nggak punya duit, cowok Mokondo ini modalnya apa? Kok bisa laku keras? Jawabannya sih pasti nggak berhubungan sama hal-hal kayak pelet atau dukun ya guys. Tapi mereka tuh sebenarnya punya 3 senjata yang jarang dimiliki sama cowok-cowok sibuk atau cowok-cowok yang mapan. Yang pertama, mereka itu super gercep dan juga perhatian. Cowok mapan itu biasanya jarang punya waktu luang buat ceweknya. Apalagi mereka yang masih ngejar karir di awal-awal ya. Akibatnya, mereka itu jadi bales chatnya lama, diajak ketemu juga susah, kadang pas ketemu pun juga sibuk sama HP. Nah, tapi kalau cowok mau kondo, itu tuh mereka bisa available 24 jam. Karena gak sibuk kerja, mereka juga bisa ngelakuin taktik psikologis yang namanya itu adalah love bombing. Mereka bakal ngebombardir si cewek-cewek ini pakai perhatian. Misalnya kayak chat dari good morning sampai good night, dan juga tiap hari nanyain udah makan atau belum. Itu setiap waktu ya ditanyain. Secara biologis, perhatian yang intens kayak
kayak gini bikin otak perempuan itu jadi kecanduan. Cewek tuh jadi ngerasa bahwa mereka itu diperhatiin banget ya. Padahal mah ya itu sebenarnya dia ngelakuin itu karena gabut aja. Tapi buat perempuan yang kesepian, ini rasanya udah mahal banget. Yang kedua, biasanya mereka itu lucu. Cowok Mokondo itu rata-rata punya jokes yang bagus buat menghibur perempuan. Sifat lucu kayak gini nggak boleh diremehin karena dari set yang bilang kemampuan bikin orang ketawa itu sebenarnya tanda kalau orang itu gennya cerdas. Logikanya gini, bikin jokes yang pecah itu butuh mikir cepat dan kreativitas. Jadi secara nggak sadar, perempuan ngelihat cowok lucu itu sebagai sosok yang pintar dan mungkin oke buat keturunannya. Apalagi kalau si perempuan udah stres kerja seharian, pulang-pulang ya dia nggak butuh tuh diskusi berat soal kerjaan. Yang dia butuhin itu lebih ke hiburan. Nah, cowok tipe ini nawarin suasana yang santai dan bikin ketawa. Rasanya itu jadi kayak liburan ya setiap hari. Yang ketiga, bad boy dan juga sindrom pahlawan. Terakhir, dan ini yang paling berbahaya ya, adalah sensasi tantangan. Banyak perempuan yang tertarik sama cowok Mokondo karena dia kelihatan bad boy. Cowok tipe ini biasanya punya sifat yang agak-agak nakal atau narsis. Mereka itu pedenya selangit ya, meski gak punya modal. Anehnya, banyak perempuan yang justru salah mengartikan sifat narsis ini sama rasa percaya diri. Padahal aslinya ya mungkin cuma manipulatif doang. Ditambah lagi, banyak perempuan sukses yang punya namanya savior complex atau sindrom pengen jadi pahlawan. Mereka gak nyari cowok yang udah mapan, tapi mereka itu nyari proyek yang baru mau digarap dari nol. Pas lihat cowok yang hidupnya agak berantakan, naluri mereka itu bakal bilang, I can fix him. Gue bisa ubah dia jadi lebih baik. Dan mereka tuh bakal ngerasa bangga kalau bisa ngebantu pasangannya. Dan ini mungkin didukung juga ya sama perempuan yang punya naluri keibuan yang kuat. Sebagai contohnya, gue kemarin sempat main game, namanya itu adalah Dispatch ya. Ini game yang storytelling banget. Ada satu karakter namanya itu adalah Blonde Blazer. Nah, sini tuh superhero perempuan yang ibaratnya superhero yang kelasnya tuh udah kayak Superman, terkenal banget, populer banget, dan kekuatannya juga overpower banget. Nah, sebelumnya si Blonde Blazer ini punya pacar. Pacarnya itu juga superhero lainnya yang kekuatannya itu lebih kuat dari dia, bahkan lebih kuat dari Superman lah ibaratnya. Namanya itu adalah Phenomenon. Nah, tapi si Blonde Blazer ini akhirnya putus sama si Phenomenon dan dia akhirnya jatuh cinta sama superhero yang kagak punya kekuatan, miskin, badannya juga cungkring gitu. Jadi kayak superhero yang gagal. Dia jatuh cinta sama superhero yang kagak punya kekuatan atau derajatnya itu di bawah dari si Blonde Blazer. Dan banyak orang yang bilang kalau si Blonde Blazer ini sebenarnya punya savior complex. Dia tuh pengen nyelamatin si Robert Robertson ya, superhero yang jatuh ini, yang gagal ini, biar kehidupannya tuh bisa jadi lebih baik dan ngasih kepuasan juga di dalam dirinya sendiri. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Selain dari semua hal yang udah gua bahas di awal ya tentang cowok Mokondo, ada satu hal lagi yang paling aneh yang dilakuin sama cowok Mokondo, yaitu adalah selingkuh. Ada riset yang bilang ya, kalau cowok yang 100% bergantung finansial sama pasangannya, itu punya resiko selingkuh yang paling tinggi, yaitu 15%. Kayak anjir, lu bayangin ya, itu cowok-cowok Mokondo udah hidup dinafkahi sama istri, masih aja punya pikiran buat selingkuh-selingkuh gitu. Itu aneh sih menurut gua. Nah pertanyaannya, udah dapat perempuan independen spek bidadari yang kaya raya, kok bisa sih cowok Mokondo ini malah sering selingkuh? Dan parahnya, selingkuhnya tuh seringkali sama perempuan yang secara fisik atau materi itu di bawah pasangannya yang sekarang. Jawabannya adalah karena mereka itu ngerasa minder. Dalam psikologi ada istilah yang namanya compensatory masculinity. Intinya cowok itu egonya seringkali dikaitkan sama kemampuan dia menafkahi. Ketika dia 100% bergantung sama ceweknya, harga dirinya itu sebenarnya terluka. Ibaratnya dia jadi ngerasa kecil ya dan ngerasa gak berguna di hadapan pasangannya yang wow itu.
Nah makanya dia nyari pelarian. Dia selingkuh sama cewek lain yang mungkin biasa aja, cuma buat ngedapetin rasa hormat atau rasa dibutuhkan yang gak dia dapetin di rumah. Ini tuh bukan cuma mitos ya. Kalau lo mau lihat contoh realnya, mungkin lo bisa baca lagi ya berita soal influencer yang nikah sama Mokondo. Suaminya tuh hidup dari persenan gaji yang dikasih istrinya sebagai influencer, dan ujungnya si suaminya itu selingkuh. Istrinya juga validasi ya kalau suaminya itu selingkuh karena egonya itu kena. Makanya dia selingkuh sama perempuan lain yang secara materi penghasilannya tuh di bawah istrinya sekarang. Jadi di depan selingkuhannya, Doi bisa aja ngerasa jadi raja atau jadi pahlawan. Karena di depan istri yang sahnya sekarang, dia cuma ngerasa jadi beban. At the end of the day, buat lo yang sekarang tuh lagi nyari pasangan, sah-sah aja kok buat mentingin kenyamanan emosional. Tapi, ingat pesan gue ya, cinta itu butuh logika. Ngebangun relationship cuma modal cinta aja itu nggak cukup. Hubungan itu pertukaran value yang seimbang. Kalau lo yang nyiapin meja, masak makanannya, atau bayar tagihannya, tapi pasangan lo itu cuma datang buat makan doang, itu sebenarnya bukan partner hidup ya, itu adalah beban hidup. Jadilah manusia yang realistis, punya empati itu bagus ya, tapi juga lo harus tetap smart. Jangan sampai keinginan lo buat disayang itu malah bikin lo buta sama red flag yang ada di depan mata. Gue harap video ini bisa bantu lo ngelihat realita percintaan dengan lebih jernih ya. Kalau lo punya opini lain soal ini, bisa aja langsung drop di kolom komentar, kita coba diskusi bareng. Atau lo juga bisa cobain ya psikotes premium pranikah dari 1%. Lo bisa cek aja di link yang udah gue taruh di description atau di website kita 1%.net. Kalau lo suka bahasan-bahasan kayak gini, kita juga pernah bikin video yang serupa ya soal relationship. Lo bisa cek aja video kita yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan bisa lo pilih sesuai dengan minat lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.